Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hubungan Anda dengan Yesus di hari-hari ini? Biasanya, waktu khusus yang kita jadwalkan untuk membangun hubungan pribadi dengan Yesus disebut saat teduh. Pada umumnya, ada saatnya kita berdoa, menyanyi, memuji menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan. Sekarang saatnya merenungkan firman Tuhan. Kita diingatkan tentang apa yang dulu pernah dilakukan oleh seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Apa yang dilakukan perempuan berdosa ini bagi Yesus? Kita bisa mendapatkan info tentang peristiwa tersebut yang tercatat dalam Injil Lukas pasal ke-7 ayat ke-36 sampai ke-50. Bagian yang terpenting dari renungan ini adalah apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan kata-kata saya. Jadi, saat ini, mari sama-sama mendengarkan peristiwa tersebut secara utuh. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, kita dengarkan baik-baik, dapatkan pesan Tuhan secara pribadi. Boleh pejamkan mata, kita bersama menikmati firman Tuhan ini. Injil Lukas 7 ayat 36-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Ia tentu tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Lalu sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Kita sudah membaca secara lengkap peristiwa Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Bagaimana caranya mendapatkan pesan Tuhan bagi kita? Baca bagian tersebut dengan baik, berulang-ulang sampai mendapatkan pemahaman yang cukup. Kadang kita perlu membacanya secara perlahan, membayangkan, menulis sesuatu di buku catatan, atau memberi garis bawah atau tanda-tanda di Alkitab kita. Bapak Ibu, cara kita mendengar firman Tuhan sangatlah penting.
Ini yang Yesus katakan di pasal berikutnya, di Injil Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, bila kita sudah membaca firman Tuhan, belum mengerti, kita baca lagi, berulang-ulang, doa tanya pada Tuhan. Minta Tuhan yang tolong kita mengerti, lalu terima dan simpan dalam hati. Cara kita mendengar firman sangatlah penting. Yesus menyatakannya secara jelas dalam 2 ayat berikutnya. Dalam Injil Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Semua orang bisa mendengar dan membaca firman Tuhan seperti yang sudah kita lakukan tadi, tapi belum tentu menerima pesan Tuhan secara pribadi. Nah, Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Dibandingkan saat kita beribadah bersama di gedung gereja, ada lebih banyak godaan saat beribadah di rumah kita, betul? Iya, karenanya Yesus memberi perintah ini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Kita yang sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan akan menerimanya secara pribadi. Ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, peristiwa tersebut diawali saat seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Dan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Saat mendengar firman Tuhan, kita sedang duduk makan bersama dengan Yesus. Prinsipnya, kalau Yesus diundang masuk dalam kehidupan kita, Yesus akan melakukannya. Nah, orang Farisi itu duduk makan bersama dengan Yesus. Datang seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa, lalu mengurapi Yesus. Perempuan berdosa ini tidak tunggu sempurna dulu, baru datang pada Yesus, tapi dalam kondisi terkenal sebagai seorang berdosa. Dia datang pada Yesus yang dengan sempurna mengampuni dan menyelamatkan dirinya. Yesus mengasihi kita dengan sempurna. Dia mengampuni dan menyelamatkan diri kita, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik sekalian. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan berdosa itu memulai perjalanan rohaninya dengan mendengar tentang Yesus. Yesus kan sedang makan di rumah orang Farisi itu. Sangat mungkin bahwa orang Farisi yang disapa oleh Yesus sebagai Simon ini adalah orang kusta yang disembuhkan Yesus di Injil Lukas pasal 5 ayat 12-16. Saudara boleh membaca dan mencatatnya Lukas 5 ayat 12-26. Bayangkan, perempuan berdosa tersebut berkata dalam hatinya, "Kalau Yesus sanggup memulihkan Simon, saya mau juga mengalaminya." Jadi perempuan berdosa itu memulai perjalanan rohaninya dengan mendengar tentang Yesus. Maka iman mulai bertumbuh. Saat kita membaca dan mendengar firman Tuhan, iman kita mulai bertumbuh. Lalu dituliskan, ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Rupanya perempuan berdosa tersebut mempersiapkan diri dengan baik.
Minyak wangi dalam buli-buli pualam itu menunjukkan bahwa perempuan itu walaupun berdosa sangat menghargai pribadi Yesus. Ia datang dengan sungguh-sungguh hati pada Yesus. Persembahan terbaik yang dapat kita bawa pada Yesus saat ini adalah hati kita yang mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat perempuan berdosa tersebut datang dan mengurapi Yesus, perempuan itu tidak memaksa, dan Yesus tidak menolak. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, siapa yang merasa berdosa saat ini? Ketahuilah bahwa Yesus tidak menolak. Mari datang pada Yesus. Bagaimana caranya? Kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa tersebut. Injil Lukas pasal 7 ayat 38 menuliskan, sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perempuan berdosa tersebut mengurapi Yesus sambil menangis. Kapan terakhir kali Anda menangis karena merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan? Menangisi diri kita yang berdosa dan merasakan betapa baiknya Yesus yang mengampuni dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Perempuan berdosa tersebut pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ada di belakang seseorang, bahkan dekat kakinya, bukan posisi yang nyaman. Tapi perempuan itu rela. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, berarti benar-benar menangis sambil mencucurkan banyak air mata. Tidak dicatat satupun perkataan yang diucapkan oleh perempuan berdosa itu, tapi faktanya ialah ia memberikan air matanya sebagai persembahan kepada Yesus. Ia menyekanya dengan rambutnya, artinya ia bersedia merendahkan diri secara total. Simon, sang tuan rumah, orang Farisi tersebut, belum memberi air untuk membasuh kaki Yesus. Bayangkan. Namun perempuan berdosa itu rela membasahi dan menyeka kaki Yesus dengan air mata dan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus. Ia merasa bisa bertemu Yesus saja sudah beruntung. Jadi, hanya bisa mencium kakinya pun gak masalah. Sejak Yesus masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kaki Yesus. Kalau Yesus sungguh-sungguh berarti bagi kita, kita akan terus setia beribadah. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Perempuan berdosa ini tiada henti-hentinya mencium kaki Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh berarti bagi dirinya. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Memang harga minyak wangi pada zaman itu sangat mahal. Dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang susah didapat oleh orang biasa. Namun, yang mahal bukanlah harta kita, tapi harga diri kita. Perempuan berdosa ini gak gengsi. Apapun yang dikatakan orang, tidak menghalanginya untuk mempersembahkan yang berharga bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik,
Yesus mengajarkan sebuah prinsip penting kepada kita melalui perkataan ini. Ayat 41 dan 42. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawabannya ialah dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Beberapa hari lalu, sambil merenungkan firman Tuhan, saya mendapatkan prinsip ini. Orang yang berhutang tidak mencari keadilan, tetapi pengampunan. Sekali lagi, orang yang berhutang tidak mencari keadilan, tetapi pengampunan. Orang yang berhutang ingin hutangnya segera lunas, kan? Apalagi kalau bisa dihapuskan. Wah, senang banget. Iya kan? Kalau orang yang berhutang mencari keadilan, ia harus membayar hutangnya secara penuh, ditambah dengan bunganya, dan harus bayar tepat pada waktunya. Bila nggak bisa melunasi hutang, akan diproses secara hukum. Hartanya disita. Kalau masih belum cukup untuk melunasi hutang tersebut, orang yang berhutang tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Suatu hari, saya ngobrol dengan seorang ibu penjual makanan langganan saya. Waktu ngobrol-ngobrol, ada motor yang menghampiri, ngomong sesuatu, lalu ibu itu berseru kepada pengemudinya, "Belum ada." Nggak lama kemudian, ada satu motor lagi menghampiri kedai ibu ini. Ibu itu kembali berseru kepada pengemudinya, "Belum ada, Mas. Besok ya." Saya kan penasaran. Lalu saya tanya, "Bu, itu siapa?" Ternyata ibu ini terpaksa berhutang dan kemudian terjerat hutang tersebut. Kesulitan membayar cicilan, apalagi sampai lunas. Akhirnya saya bayar belanjaan saya sambil saya bilang, "Gusti Yesus tresno ibu. Saya berikan lebih beberapa ribu." Ibu ini hampir menangis sambil bilang terima kasih. Saudara, diberi sedikit uang sebagai tanda kasih saja, orang yang berhutang sangat bersyukur. Walaupun pemberian tersebut jauh dari cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Apalagi bila seluruh hutangnya dihapuskan. Coba bayangkan hal ini. Orang yang berhutang mencari pengampunan. Dan Yesus mengajarkan prinsip ini. Orang yang banyak diampuni dosanya akan banyak juga ia berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni dosanya akan sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang diampuni seluruh dosanya akan bagaimana? Kalau kita adalah orang yang diampuni seluruh dosa kita, apakah yang akan kita lakukan dengan hidup ini? Yesus mengatakan kepada perempuan itu dua kalimat. Kalimat yang pertama, "Dosamu telah diampuni." Perempuan ini terkenal sebagai orang yang berdosa, dan dia dapatkan satu kalimat yang adem mendengarnya. "Dosamu telah diampuni." Maknyas. Kalimat itu yang paling dicari oleh semua manusia. Dosamu
sudah diampuni. Dosamu telah diampuni. Hutang dosamu sudah lunas. Dosamu telah diampuni. Itu yang paling dicari oleh semua manusia. Banyak orang takut mati, kenapa? Karena khawatir dosanya belum diampuni. Hanya ada satu pribadi yang berkata, dosamu telah diampuni, dan namanya adalah Yesus Kristus. Kalimat kedua yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan berdosa itu adalah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, apapun yang orang lain katakan tentang diri kita, tidaklah sepenting apa yang dikatakan Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, jangan pernah tukar iman dalam Yesus dengan apapun, sebab hanya karena iman dalam Yesus, dosa kita telah diampuni, dan kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus. Kita baca ayat ke-49, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Pada saat itu, bagi Simon, Yesus hanyalah sebagai nabi dan guru. Ayat 39, ayat 40. Pertanyaannya, siapa Yesus bagi kita saat ini? Siapa Yesus bagi saudara saat ini? Di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik sedang mikir apa tentang Yesus? Mereka yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Kita yang mendengar firman Tuhan ini mungkin juga berpikir dalam hati, siapakah Yesus ini sehingga Yesus dapat mengampuni dosa? Anda boleh catat jawabannya di ayat ini. Injil Lukas pasal 24 ayat 3. Lukas 24 ayat 3. Nanti malam sebelum tidur boleh dibaca ayat itu. Injil Lukas pasal 24 ayat 3. Boleh juga baca peristiwa lengkapnya di sebelum dan sesudah ayat itu, yaitu Injil Lukas 23 dan 24. Sebagai ayat penutup, mari kita baca Injil Lukas 7 ayat 29 sampai 30. Kita akan baca Injil Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30 bersama-sama. Injil Lukas 7 ayat 29 sampai 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Setelah mendengar firman Tuhan, kita punya dua pilihan. Mengakui kebenaran Allah seperti yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan ini, yaitu terima pengampunan dosa. Dosa kita dihapuskan. Lalu kita hidup beriman di dalam Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Atau kita punya pilihan kedua, menolak maksud baik Allah terhadap diri kita tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, berapapun usia kita saat ini adalah saat yang tepat untuk datang dan berseru pada Yesus. Katakan, Yesus,
Engkaulah penyelamatku. Ampunilah seluruh dosaku. Pimpin aku hidup beriman dalam Yesus sepanjang umur hidupku. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita semua. Amin.